kita sama-sama semangat gitu untuk mengawali pagi hari ini ya. Oke, siap? Coba di-unmute. Bapak Kante semangatnya. Oke, semuanya siap? Semangat pagi. Pagi. Ata kayak yang ngelag gitu ya. Bareng dong, bareng semuanya biar seru. Oke, siap. Semuanya ya. Semangat pagi. Pagi. Oke, gitu ya. Kemudian kalau Bapak bilang pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau Bapak bilang siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Kalau misalkan Bapak bilang sore, kalian tepuk tangan 3 kali. Kalau Bapak bilang malam, kalian tidak tepuk tangan, tapi gini, gitu ya. Jadi pagi, gitu. Terus siang, sore, kemudian malam, gitu ya. Oke, coba yuk sama-sama. Yuk, silakan di-on kan kameranya. Gak apa-apa, walaupun kayak anak kecil, tapi mudah-mudahan ini bisa membangkitkan semangat ya. Setidaknya ya charging lah, refresh buat nanti kita akan menghadapi yang matematika ini. Oke, siap anak-anak. Pagi. Oke, kemudian siang. Di unmute biar seru. Oke, malam. Oke, siang. Sore. Pagi. Pagi. Sore. Malam. Siang. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, terima kasih ya. Nah, mudah-mudahan setidaknya lah ada lah ya semangatnya bertambah gitulah untuk menghadapi matematika gitu ya. Kalau yang apa saya masih belum semangat nih. Nah, kayaknya coba kamu kayaknya belum mandi deh kalau misalkan belum semangat ya. Makanya pagi-pagi mandi dulu biar segar gitu ya. Oke, anak-anak, materi ini yang akan Bapak sampaikan sebenarnya sudah diupload juga berbarengan dengan yang kemarin. PPT yang fungsi dan bukan fungsi itu ada di bawahnya materi terkait domain dan range dari suatu fungsi ya. Nah, Bapak akan coba persiapkan dulu PPT-nya sebentar. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait yang kemarin silahkan. Mana tahu ada yang belum ngerti. Oh ya, kemarin juga kan ada cara menentukan nilai fungsi ya. Cara menentukan nilai fungsi tinggal mengganti X-nya saja. Iya kan? Fungsinya diketahui misalkan fx sama dengan X. Berarti F1-nya ya X-nya ganti dengan 1 gitu. F0-nya berarti X-nya ganti dengan 0 gitu. Itu nilai fungsi ya. Jadi diingat-ingat lagi. Karena memang ya belajar itu butuh apa ya namanya harus berkali-kali diingatkan gitu ya. Dan berkali-kali latihan juga, apalagi yang namanya matematika tuh bisa jadi kondisi sekarang Bapak tanya beberapa yang lain gampang ingat tapi ternyata gampang lupa juga gitu. Nah, mudah-mudahan dengan semakin kita latihan, semakin kita ingat-ingat kembali, nah itu akan seterusnya akan tersimpan dalam memori kita. Cia, memori ya. Oke, sebentar Bapak akan siapkan dahulu. Mana nih? Nah, sebentar. Kelas 10 ada di bab fungsi. Mana ya? Bentar ya. Oh, ini dia. Oke, kita awali dengan basmalah. Anak-anak, oh Najwa hadir, siap. Najwa terlambat kemana Najwa? Kesiangan? Koneksinya Bapak. Koneksi ya? Ya udah ya, mudah-mudahan bisa stabil selama ngejum sekarang. Kirain teh kesiangan. Oke, sebentar.
Nah, dari sini dulu kita akan pahaminya ya. Set. Bukan ini. Ini udah kemarin. Dari yang ini. Nah, ada di layarnya masing-masing. Nah, pada hari ini kita akan coba mempelajari bagaimana cara menentukan range dan domain dari suatu fungsi aljabar. Ya. Nah, di sini erat kaitannya dengan tergantung himpunannya. Jadi ada himpunan real, ada himpunan bukan real gitu ya. Nah, kita coba sekarang di himpunan yang realnya. Gitu, yang namanya bilangan real kan kemarin kita sudah pernah belajar ya, bahwa bilangan real itu mencakup semuanya. Jadi dari angka negatif, angka positif, kemudian angka 0 digambarkan dengan garis bilangan. Nah, itu bilangan real gitu ya. Nah, di sini kita lihat, coba dibaca terlebih dahulu sama Rifki. Ada masalah di sana, Rifki? Coba bisa dibaca. Rifki. Ya, Pak. Nah, coba dibaca sama Rifki. Diketahui F bagi A dan dinyatakan oleh rumus F dalam kurung X sama dengan 2X kurangi 1. Jika daerah asal ditetapkan A bagi dalam kurung X 0 lebih Kecil dari sama besar, dengan X. Lebih kecil. lebih kecil sama dengan X. Oke. Kecil sama dengan 4 kali X-nya. X. Bukan kali, itu X-nya anggota bilangan real. X. Nah, keterangan itu. Kali X R anggota bilangan real. Kalau ada simbol X yang kayak gini, nah itu tuh elemen. Kan di SMP sudah ya. Ini elemen. Elemen itu bahasa Indonesianya anggota. Jadi bisa dibaca dengan anggota. Nah, gitu. Jadi X anggota bilangan real gitu ya. Oke, kemudian. X anggota bilangan real. Nah, kemudian. Oke, cukup ya Rifki. Udah. Nah, kita akan coba lihat. Untuk A, katanya tentukan F0, F1, F2, F3, dan F4. Nah, ini berarti sama halnya seperti apa? Seperti cara menentukan nilai fungsi kan? Nah, kita punya yang pertama untuk menjawab yang A ya. Untuk menjawab yang A, kita punya kan fx itu sama dengan 2x dikurangi 1 ya. Di soalnya ya. Yang mana? Yang ini nih. Yang tadi Rifki baca kan. Itu kan. Nah, kalau kita mau menentukan F0, ya kan. Kalau kita mau menentukan F0, nah berarti di sini apa yang digantinya? X-nya ya. X-nya diganti dengan angka berapa? 0. Angka 0, iya benar. Berarti ikutin fungsi yang atas. Sehingga F0 itu 2 dikali 0 dikurangi 1 berapa hasilnya? 2 kali 0? 0. 0 dikurangi 1? Negatif. Nah, negatif 1. Oke, gitu ya. Kemudian kalau kita mau menentukan F1, coba Bapak tanya Nafila. Nafila kalau menentukan F1 gimana? Ganti X-nya dengan 1. 2 2 kali 1 kali 1 kurang 1 kurang 1. berapa hasilnya Nafila? 1. Iya, 1. Lagi serak? Minum dulu. Silakan ya. Terus Kevia, kalau mau menentukan F2 gimana, Kev? 2 dikali 2 dikurang 1 berapa hasilnya, Kev? 3, Pak. Iya, benar. 4 dikurang 1, 3. Terus F3 coba sama Ata. 2 dikali 3 berarti ya. Dikurangi 1 berapa hasilnya, Tak? 5, Pak. Nah, berarti 6 kurang 1, 5. Terus terakhir F4 sama dengan, coba dihitung sama Dias Tri. 2 kali 4 dikurangi 1. Berarti berapa tuh hasilnya Dias? 7, Pak.
Yes, 8 dikurang 1 sama dengan 7. Berarti udah dapat F0-nya min 1, F1-nya 1, F2-nya 3, F3-nya 5, F4-nya 7. Yang A berarti kita udah dapat gitu ya. Kemudian yang B, nah untuk yang B di sini gambarkan grafik fungsi fx sama dengan 2x dikurangi 1 dalam bidang kartesius. Nah, cara menggambarkan fungsi dalam bidang kartesius berarti setidaknya kita cari titik-titiknya. Itu termasuk fungsi linear. Nah, kita lihat gimana cara menentukan titik-titiknya. Nih, dari mana? Nah, dari sini kita buat ini tuh kan X ya, ini X, ini Y-nya. Jadi yang angka yang ini X, angka ini Y. Gitu ya. Sehingga kita punya di sana ada 5 titik. Nah, bisa kita peroleh titik-titiknya. Nah, titik yang pertama lihat berarti X-nya 0 untuk F0 ya. X-nya 0, Y-nya min 1. Berarti kita punya lagi titik yang kedua. Berapa lagi? Coba selain 0, min 1, ada lagi kalau yang F1, X-nya berapa? 1. 1,1 ya. 1. Nah, dari mana nih? Coba Bapak ulangi lagi ya. 1,1 itu 1 X-nya di sini. Kok jadi ini? Bentar ya. Ini F1 tadi. Nah, X-nya di sini, Y-nya di sini. Ya, berarti di sini 1,1. Sekarang yang F2 berarti X-nya 2, Y-nya 3. Sehingga kita punya 2,3. Ini 3, ini 5. Berarti kita punya 3,5. Dan terakhir ini 4, ini 7. Kita punya berarti 4,7 gitu. Nah, baru setelah kita dapat titik-titiknya, kita buat di sini sketsa grafiknya. Sketsa grafiknya. Nah, kita lihat, ini agak miring ya. Nah, kita anggap ini lurus ya. Nah, gitu. Terus, nah seperti ini. Oke, berarti kita ini 1, katakanlah ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7 untuk sumbu Y. Untuk sumbu X-nya ini 1, ini 2, 3, ini 4, ini 5, ini min 1, ini min 2, min 1, min 2 ke bawah, ini 0. Nah, kita tinggal tentukan titik-titiknya. Kita akan tentukan titik-titiknya. Titik yang pertama 0, min 1. Berarti 0, min 1 ada di sini. Terus 1,1. 1,1. 1,1 ada di sini. Ya kan? Kemudian 2,3. 2 ke kanan, ke atas 3. Nah, gini berarti. Nah, berarti ada di sini titiknya. Terus 3,5. 3 di sini, 0,5. Nah, sini. Kemudian 4,7. Nah, 4,7 ada di sini. Nah, baru kita tinggal sambungkan titik-titik itu. Nah, karena X-nya dibatasi, nah ini di sini ada daerah asalnya dibatasi, katanya dari 0 sampai 4, berarti gambarnya pun dibatasi seperti ini grafiknya. 0 sampai 4 gitu. Nah, sehingga sketsa grafiknya seperti itu. Ya. Kemudian yang C ditanya apa di sana? Tentukan daerah hasil dari fungsi ya. Nah, cara menentukan daerah hasil dari fungsi, daerah hasil itu yang Y-nya. Kalau daerah asal berarti yang X, lihatnya. Kalau daerah hasil berarti yang Y-nya. Kita lihat Y-nya itu yang mana. Nah, Y-nya itu kan ini nih. Dari min 1, ya kan, yang kelewatin oleh garisnya, garis yang berwarna merah. Kita lihat nih, Y-nya itu dia sepanjang, nih, ini kan batasnya segini ya. Kalau kita buat di sini persegi nih, ya kan, persegi panjang katakanlah ini. Nah, Y itu ditandai oleh dari sini nih. Dari min 1 sampai 7. Itu Y-nya. Ya, jadi Y itu dari min 1 sampai 7. Dari min 1 sampai 7. Nah, itu untuk range-nya. Jadi cara nulisnya adalah gini. Range-nya berarti RF
sama dengan, nah Y di mana min 1 kurang dari sama dengan Y di sini kurang dari sama dengan 7. Y-nya anggota bilangan real. Nah, seperti itu jadi jawabannya. Ya. Nah, itu apa namanya untuk yang Y itu menggambarkan range ya. Nah, di sini kita bisa menuliskan ini menggambarkan menunjukkan range. Kalau yang X yang sumbu mendatarnya nih Bapak akan tunjukkan untuk dari sini ke sini. Nah, itu berarti untuk domain. Oh, sorry bukan itu. Lihat warna merahnya. Nah, berarti dari sini ke sini ya. Nah, dari sini ke sini berarti itu domain. Artinya domainnya dari 0 sampai 4 tuh, sesuai dengan yang soalnya. Gitu ya. Jadi ingat domain itu kalau lihat dari grafiknya, lihat yang sumbu X-nya, yang bawahnya grafiknya dari mana sampai mana. Kalau untuk range-nya, lihat yang sumbu Y-nya. Dari mana sampai mana gitu. Gitu ya, anak-anak nyambung ya. Nah, kemudian ternyata ini tuh sebenarnya langkah-langkah cara menentukan hasil, daerah hasil dari suatu fungsi. Nah, untuk cara cepatnya, apa namanya, misalkan tanpa harus kalian membuat sketsa grafiknya, kalau ada soal seperti ini, misalkan langsung tiba-tiba soalnya itu ke sini. Tentukan daerah hasil dari fungsi F misalkan. Nah, ini berarti cara lain untuk menentukan range atau daerah hasil. Sini ya. Nah, kita tinggal lihat, kita punya domain di sana. Domainnya itu kan kita punya 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4. Terus fungsinya kita punya di sini sama dengan 2X dikurangi 1. Nah, cara cepatnya tinggal ini aja. Apa namanya? Kita ganti nih angka yang pertama untuk X sama dengan nih yang ini. X-nya diganti dengan 0. Berarti F0-nya sama dengan 2 kali 0 dikurangi 1. Sama dengan 0 kurang 1 min 1. Kemudian ambil angka terakhirnya. X sama dengan 4. Berarti F4 di sini kita ganti 2 kali 4 dikurangi 1. 8 kurang 1, 7. Tuh, sehingga kan sama. Berarti range-nya kita dapat, tinggal tulis range-nya sama dengan Y, di mana dari min 1 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 7 gitu. Nah, ini cara cepatnya tanpa harus kalian menggambar grafik terlebih dahulu gitu. Ya, oke. Dari sini ada pertanyaan dulu anak-anak. Cara menentukan daerah hasil dari suatu fungsi apabila daerah asalnya dibatasi. Nyambung sampai sini? Oke, boleh di screenshot dulu silahkan. Bapak kasih waktu dulu untuk men-screenshot. Oke, Aulia sudah mulai men-screenshot. Sudah? Screenshot? Oke, ada pertanyaan dulu dari sini? Cukup ya? Oke. Kita akan coba ke yang ini. Nah, kalau tadi si X-nya itu dibatasi dari 0 sampai 4, nah sekarang di sini X-nya itu anggota bilangan real. Kita ibaratin real, artinya dia nggak dibatasi si X-nya. Nah, pertanyaannya tentukan domain dan range dari beberapa fungsi berikut. Nah, simpelnya itu adalah kita cara mengerjakannya itu langsung saja nanti ada formulanya atau rumusnya. Di sini kebetulan ada 5 fungsi ya. Ada fungsi konstan, Y sama dengan 3. Jadi fungsi konstan itu tidak ada X-nya, anak-anak. Jadi langsung angka Y sama dengan berapa gitu. Di sini kebetulan contohnya Y sama dengan 3. Kemudian fungsi linear. Kalau fungsi linear berarti di sini X-nya paling tinggi pangkatnya 1. Ya, jadi 2X tambah 3, 5X tambah 2, terus 2 dikurang 7X. Pokoknya kalau ada X pangkatnya 1 itu namanya fungsi linear. Gitu ya. Dan yang ketiga, ini fungsi kuadrat. Jelas kalau fungsi kuadrat cirinya X-nya itu ada yang pangkatnya 2. Gitu. Ya, kalau ada X-nya pangkat 2 berarti itu fungsi kuadrat. Oke. Kemudian yang keempat, di sini ada fungsi rasional. Fungsi rasional itu bentuknya seperti pecahan anak-anak. Jadi ada pembilang, ada penyebut.
Pembilang itu posisinya yang di atas atau yang di bawah? Coba masih ingat gak? Kalau pembilang posisinya yang di atas yang di bawah? Di atas per atau di bawah per maksudnya? Di atas. Di atas ya, nah, gitu ya. Nah langsung merespon ya Awatinnya, memang suaranya nggak kedengaran gitu Bapak. Kalau nggak tahu Pak lupa gitu aja ya. Awatinnya tidak terdengar suaranya. Oke, benar tadi pembilang itu yang di atas berarti pembilangnya 3x kurang 6. Penyebut yang di bawah x tambah 4 gitu. Kemudian yang terakhir ini fungsi irasional. Fungsi irasional tandanya pokoknya dia ada akarnya aja. Akar 2x dikurang 8, akar 3 ditambah 2x, dan macam-macam. Pokoknya ada akarnya. Nah itu ya, jadi punya ciri dan karakteristik masing-masing untuk macam-macam fungsi di sana. Oke, baru kita akan coba menentukan domain dan range dari beberapa fungsi yang kita sebutkan. Nah, untuk fungsi konstan, Y sama dengan 3, nah kita bahas satu-satu ya. Y sama dengan 3, itu kalau dibuat grafiknya akan seperti ini ya, dia akan terus semakin ke kiri dan ini akan terus semakin ke kanan gitu ya. Nah sehingga kalau misalkan dilihat dari grafiknya, nah lihat tadi itu untuk domain itu kita lihatnya yang X atau yang Y. Coba masih ingat gak untuk menentukan domain, melihatnya sumbu X atau sumbu Y kata Bapak tadi? X, Pak. Sumbu X ya. Nah sekarang kita lihat sumbu X-nya. Semuanya dilalui oleh garis Y sama dengan 3. Benar gak? Tuh. Ini dia masih kan. Tuh sumbu X-nya tuh masih sejajar dengan yang sumbu Y-nya tuh. Tuh semakin ke sini semakin gak tahu sampai kapan. Ini juga tidak terbatas nih. Ke kiri semakin kan. Mengikuti si fungsi yang di atasnya. Sehingga di sini kalau misalnya tidak terbatas si gambar fungsinya, utamanya di sini fungsi konstan, berarti kita bisa menentukan bahwa domainnya itu adalah X anggota bilangan real. Jadi semua luas sekali, nggak ada batas. Kalau semua dan nggak ada batas berarti itu X-nya anggota bilangan real gitu. Ya, gitu. Ini udah pasti. Fungsi konstan mau berapapun Y sama dengannya selalu domainnya X-nya anggota bilangan real, dijamin. Gitu ya. Kemudian cara menentukan range-nya kita lihat di sumbu Y kalau menentukan range. Lihat sumbu Y-nya dilalui hanya angka berapa di sana yang dilalui sama garis. Hanya angka 3 kan di sana ya. Angka 2 tidak dilalui sama garis. Angka 1 tidak dilalui. Nih untuk yang Y kita lihatnya yang Y untuk menentukan range. Ya kan? Yang dilalui hanya angka 3 nih. Berarti ya jelas range-nya cuma ada 1, yaitu sama dengan 3 RF-nya gitu. Ya. Oke, itu ya. Jadi kesimpulannya untuk fungsi konstan, berapapun fungsi konstannya itu hasilnya selalu domainnya X anggota bilangan real dan range-nya RF sama dengan 3. Nah, semisal Bapak kasih contoh deh di sini contoh lain. Coba contohnya untuk fungsi Y sama dengan negatif berapa ya? Negatif 4 deh. Nah berarti ini sama untuk domainnya. Kata Bapak tadi kalau dia itu fungsi konstan berarti domainnya selalu apa? Anggota bilangan real. Selalu ini. Berapapun sama dengannya nanti. Gitu ya, hasilnya domainnya selalu ini. Kemudian untuk range. Nah untuk range berarti lihat dia Y-nya sama dengan min 4. Berarti pasti selalu range-nya itu berapa coba? Berapa range-nya? Min 4. Nah gitu, min 4 sama ya. Jadi tergantung Y sama dengannya berapa gitu. Ya, oke mudah-mudahan bisa paham ya untuk fungsi fungsi konstan gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut ke fungsi yang kedua. Ini fungsi linear. Fungsi linear tadi kata Bapak, X-nya itu pangkatnya 1. Gitu ya. Oke, kalau digambarkan fungsinya itu seperti ini. Jadi ini grafiknya dia akan semakin ke bawah, ini akan semakin ke atas. Tidak ada batasnya. Nah sekarang cara menentukan domainnya kita lihat dari X kan.
Kita lihat X-nya, apakah dia memenuhi melewati semua bilangan X tuh. Kalau kita perbesar si grafiknya tuh yang ada tanda panahnya, otomatis X-nya pun di sini tidak akan terbatas. Selalu punya bisa punya titik di grafik itu gitu. Ya kan? Ketika misalkan di sini 100 angkanya, dia pasti akan ada di sebelah atas karena ininya akan terus bergerak ke atas. Kalau ini misalkan kalian min 200, ini selalu ada pasangannya nanti ada di bawah posisi pasangannya karena yang ini bergerak semakin ke bawah gitu. Ya, oke. Maka cara menentukan range-nya domainnya berarti domainnya tidak terbatas lagi. Kalau tidak terbatas kata Bapak apa? X-nya anggota bilangan real gitu. Ya. Kemudian untuk range-nya, nah untuk range-nya kita lihat sumbu Y. Oke, menurut Najwa nih, Najwa F. Untuk sumbu Y-nya kira-kira terbatas atau tidak, Najwa? Enggak. Enggak kan? Karena si garis Soalnya yang enggak ada angka di enggak ada batasan angka di sana ya. Karena si garisnya terus bergerak naik gitu dan yang ke bawah bergerak turun. Oke, berarti ya jelas sama range-nya juga dia anggota bilangan real gitu. Ya. Ini selalu kalau kalian udah tahu oh itu fungsi linear nih, berarti langsung domainnya real, range-nya juga real gitu. Apapun fungsi linearnya. Contoh nih ya, contoh lain misalkan Y sama dengan berapa ya? Katakanlah min 2X ya ditambah 13 misalkan. Ini kan fungsi linear juga karena ada X yang pangkatnya 1. Sehingga domainnya selalu ini mah tanpa ada beda sedikit pun kalau tidak dibatasi. Ini X-nya anggota bilangan real dan RF-nya Y-nya ini Y-nya anggota bilangan real. Selalu. Yang penting kalian tahu itu fungsi linear atau bukan. Kalau linear apapun angkanya, berapapun angkanya selalu domainnya anggota bilangan real, range-nya anggota bilangan real. Gitu. Nah, sampai sini dulu ada pertanyaan anak-anak? Gak ada. Oke. Gak ada. Oke. Paham ya mudah-mudahan. Nah, kita lanjut ke yang apa nih? Tadi fungsi kuadrat. Nah, ini agak lumayan. Fungsi kuadrat perlu rumus di sini. Ya. Nah, kalau digambarkan akan seperti ini, anak-anak. Nih, dia akan semakin ke atas, ini pun akan semakin ke atas. Itu untuk gambar fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 3. Gitu. Kalian gak harus membuat grafiknya, tapi di sini Bapak menunjukkan untuk menentukan domain dan range-nya. Kita lihat domain itu yang X-nya, apakah semuanya dilalui oleh si grafiknya? Coba Bapak mau tanya Aska Hakama. Aska, apakah X-nya tidak terbatas dari fungsi itu? Enggak, Pak. Enggak terbatas ya? Nah, kalau enggak terbatas berarti domainnya apa? 1, 2, 3 bukan? Kalau enggak terbatas. 1, 2, 3 masuk, 4 juga masuk, 5 juga masuk. Karena ini nanti dia akan semakin terus ke atas. Ini juga akan semakin terus ke atas. Tidak terbatas. Berarti kalau tak terbatas itu, X-nya anggota bilangan? Real. Nah, benar. Anggota bilangan real gitu. Ya. Sebentar. Mana? Oh, ini belum dulu. Nih. Bapak salah buat animasi. Ini ya, benar ya. Tuh, domainnya X-nya anggota bilangan real. Benar yang kata Azka tadi. Nah, untuk menentukan range-nya, di sini kita perlu rumus ini nih yang di bawahnya. RF sama dengan, perlu yang ini. Ya, ada rumus di sana. Min Y-nya lebih besar sama dengan min D per 4A. Nah, dari mana? Oke, sebelum ke sana kita lihat dulu fungsi kuadrat yang ini. Kita perlu menentukan ABCD-nya. Ya kan? Kan fungsi kuadrat itu bentuk umumnya seperti ini nih. Nah, fungsi kuadrat itu bentuk umumnya seperti ini. Lihat, A itu yang ada X kuadratnya, B itu yang ada X-nya, dan C itu yang tanpa X. Sehingga kalau contoh fungsinya itu seperti ini, kita bisa menentukan A-nya berapa di sana. Koefisien dari X kuadrat. Coba A-nya berapa? Ada yang tahu? Di fungsi kuadrat yang ini A-nya berapa nih nilainya?
Nah, lihat yang X kuadrat itu dia ada angka sebenarnya di sini. Tapi nggak ditulis biasanya kalau 1. Gitu ya. Berarti di sini A-nya sama dengan 1. Gitu ya. A-nya sama dengan 1. Kemudian B. B-nya itu koefisien dari X. Yang ada X-nya. Berapa B-nya? Coba Keila. Berapa Keila? Keila Azhara ada? Keila coba. B-nya berapa Keila? Ada Pak. B-nya berapa di sana Keila? Sebentar. Ada Keila? Coba B itu yang ada X-nya Keila. Coba lihat sama Keila. Tunggu Pak. Nih dari fungsi kuadrat yang ini. Cari yang koefisien X, yang ada X-nya. Berarti berapa B-nya? Ada min di sana. Bukan 4 aja. Oh, min 4x. Nah gitu. Nggak ada X-nya. Angkanya saja. Oh, angkanya aja. Berapa berarti? Negatif 4. Benar sekali. Negatif 4. Kemudian yang terakhir C. C-nya itu berarti yang nggak ada X-nya. Kira-kira berapa dias C-nya? Diastri. 3, Pak. Iya, benar 3. Nah, kalau kita sudah menentukan ABC-nya, tinggal masukkan ke dalam rumus. Nah, tadi domain kan udah dapat ya. X-nya anggota bilangan real karena tidak terbatas. Nah, sekarang kita lihat sebelum ke rumus. Y-nya. Y-nya itu, ternyata ada batasnya kalau Y. Mulai dari min 1 nih dilalui oleh grafiknya. Mulai dari min 1 sampai, nggak tahu nih sampai berapapun, sampai ke atas. Berarti si Y-nya nanti harus hasilnya itu, Y-nya nanti harus lebih besar sama dengan min 1 gitu. Nah, cara ngitungnya, cara menentukannya dengan cara menggunakan rumus yang ini. Nah, untuk range, nah kita pakai rumus yang ini anak-anak. Jadi langsung, Y-nya lebih besar sama dengan min B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Nah, kita masukkan nilainya. Oke, B-nya kita ganti. B-nya dengan berapa di sini? Min 4 ya? Berarti B, ini min 4 nih harusnya. Sorry ya. Nah, ini. Nah, gitu min 4 kuadrat. Oke, min 4 kuadrat dikurang gitu ya, dikurang 4AC. Ini rumusnya ya. 4 A-nya tadi kita punya 1, A-nya 1, C-nya 3. Berarti 4 kali 1 kali 3 per 4A. Per 4 kali A-nya 1. Nah, baru setelah kita ganti tinggal hitung. Min 4 kuadrat berapa Hani Hadijah? Kalau dihitung min 4 kuadrat berapa Hani? Min 16, Pak. Nah, positif ya. Min kali min kan positif. 16 kan? 16 dikurangi 4 kali 1 kali 3 berapa? 4 kali 1 kali 3. 12 kan? Nah, berarti kita punya di sini sebelum ke bawah sih sebenarnya ya. Jadi kita punya min di sini 16 dikurangi 12 gitu ya, dibagi 4. 16 kurang 12. Ya 4 kali min 4 bagi 4. Berapa min 4 bagi 4? Min 1, Pak. Iya, min 1 tuh. Jadi benar kan? Sesuai dengan yang di grafiknya. Grafiknya Y untuk yang Y-nya itu tidak akan kurang dari min 1. Artinya dia akan lebih dari min 1. Nah, sehingga kita punya di sini Y-nya lebih besar sama dengan min 1. Cara nulisnya gimana? Nah, jadi gini. RF-nya sama dengan Y. Di mana Y-nya lebih besar sama dengan negatif 1. Gitu. Ya. Jadi caranya tentukan dulu ABC-nya berapa dari fungsi kuadratnya. Baru untuk domain, kalau domain selalu X-nya anggota bilangan real. Ini udah pasti. Nah, yang beda adalah range-nya yang harus kita hafalkan rumusnya. Range-nya kita hafalkan rumusnya ini. Y lebih besar sama dengan min B kuadrat kurang 4AC per 4A di sana. Ya, baru masukkan, hitung, dapatlah itu, baru cara nulisnya seperti ini. Untuk range-nya gitu. Ya, oke. Boleh silakan di screenshot dulu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan juga silakan. Ada pertanyaan anak-anak?
Nggak ada. Oke, sip ya. Nanti tinggal dipahami lagi aja, dilihat lagi, baca-baca. Oke, kemudian fungsi rasional. Nah, fungsi rasional ini pecahan. Ingat anak-anak, kalau pecahan itu ada apa namanya? Ada syaratnya. Nih, ada bentuk umumnya untuk fungsi rasional. Lihat sebelah kanan yang ini nih. Nah, lihat yang ini. Untuk fungsi rasional itu bentuknya fx sama dengan gx per hx. Nah, tadi kata kalian yang atas itu disebut pembilang. Dan yang di bawah per itu disebut penyebut. Nah, kita punya syarat. Syaratnya itu penyebut tidak boleh sama dengan 0. Kebetulan di sini penyebutnya hx. Berarti hx-nya tidak boleh sama dengan 0. Gitu. Ya. Nah, di sini nih gambar grafiknya ini ada gambar yang garis warna merah putus-putus itu menandakan namanya asimtot. Ya. Jadi asimtot itu adalah suatu garis yang tidak akan pernah dipotong, disinggung atau dilalui oleh grafik. Di sini grafiknya itu yang ditandai dengan warna hijau. Nah, itu warna hijau grafiknya. Sehingga nanti untuk yang X-nya dia tidak akan menyentuh X sama dengan 4. Sama dengan min 4. Untuk yang Y-nya, nah ini kan ada angka 3 ya sebenarnya. Untuk yang Y-nya tidak sama dengan 3. Benar gak? Kita lihat nanti ya. Untuk Y-nya tidak sama dengan 3. Untuk X-nya ini, X-nya tidak sama dengan min 4. Gitu ya. Nah, cara menentukannya dari sini. Untuk menentukan domain, nah kita lihat dari sini, syaratnya itu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Berarti penyebutnya yang mana nih? Siapa ini teh? Naufal. Naufal dari fungsi rasional yang ini, penyebutnya yang mana nih Naufal? Ada Naufal? Muhammad Naufal? Naufal, standby Naufal? Apa? Nah, coba Naufal. Penyebutnya yang mana nih, Val? Kalau dari sini nih. Penyebut rasional. Penyebut yang ini nih. Bagian mana, Pak? Ya, bagian ini nih. Mana? Nah, bagian ini. Penyebutnya yang mana? Bisa disebutkan penyebutnya apa di sana? Ini yang contohnya nih. Yang Y sama dengan 3X kurang 6 per X tambah 4. Coba kamu sebutkan penyebutnya yang mana? Penyebut itu yang atasnya, yang bawahnya. Coba Bapak tanya dulu. Penyebut itu yang atas, yang bawah? Bawah per. Yang atas. Tuh, Bapak udah nulis di sini. Lihat sebelah kanan. Yang atas disebut pembilang, yang bawah disebut penyebut. Berarti penyebut itu yang bawah. Bisa disebutkan yang di bawah per itu apa? X plus 4. Nah, gitu benar. Jadi, untuk menentukan domain, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. X plus 4-nya tidak sama dengan 0. Nah, kita pindah ruaskan si 4-nya. Berarti dapat X-nya tidak sama dengan min 4 di sana. Gitu ya. Oke, sehingga kita dapat langsung aja. Domainnya itu X-nya semua anggota bilangan real, ada kecuali, koma, X-nya tidak mungkin sama dengan 4. Apa yang X tidak sama dengan 4? Itu namanya asimtot tegaknya. Ya kan? Sesuai itu dengan yang di gambar grafiknya. Ya, X-nya tidak sama dengan 4. Oke, terima kasih Naufal. Kemudian untuk menentukan range-nya. Nah, kalau untuk menentukan range-nya, gini caranya. Kita punya soal itu Y sama dengan 3X kurang 6 per X tambah 4. Nah, kita buat apa namanya, ubah ya. Ubah menjadi X sama dengan. Nah, cara ngubahnya kita kali silang terlebih dahulu. Kali silang yang mana, Pak? Y dikali dengan X plus 4. Tuh, sama dengan 3X dikurangi 6. Kita buka kurungnya. Y dikali X, dapat XY.
Y dikali 4, nah plus 4Y. Sama dengannya 3X min 6 sama. Kemudian kita faktorkan, yang sebelah kiri sama, bukan faktorkan, kumpulkan dulu yang ada X. Ya, kumpulkan dulu yang ada X ke sebelah kiri. Ya, XY tuh. Ini kan ada 3X nih. 3X ada sebelah kanan sama dengan, pindahin ke kiri jadi dikurang 3X. Yang nggak ada X-nya, pindah ruas ke kanan. Seperti halnya 4Y. Pindah ruas jadi min 4Y gitu ya. Nah, baru kita faktorkan. Yang sebelah kiri ini sama-sama punya X nih. Ya kan? Nah, kita keluarkan X-nya. Nah, baru coret-coret X-nya sehingga yang di dalam kurungnya Y min 3. Nah, setelah dapat itu, kita pindahkan yang Y min 3-nya ke sebelah kanan. Yang tadinya perkalian jadi pembagian. Tuh kan? Sehingga menjadi X sama dengan di sini ya. Sudah tentu tadi kan tujuannya untuk mengubah X sama dengan. Dapat X sama dengan. Sebelah kanan Y semua kan? Nah, untuk menentukan range-nya sama seperti cara kalian menentukan domain. Lihat penyebutnya. Coba Marsha. Marsha untuk yang X sama dengan min 4Y kurang 6 per Y min 3. Penyebutnya berapa Marsha? Bisa disebutkan? Marsha. Negatif 4Y. Penyebutnya, ayo. Penyebut itu yang di bawah yang atas. Di bawah. Y. Benar. Berarti kalau yang di bawah apa? Yang di bawah bisa disebutkan? Y negatif 3. Nah, Y negatif 3. Tidak sama dengan 0. Gitu. Pindah ruasin lagi si min 3-nya. Jadi Y tidak sama dengan 3 di sana. Sesuai dengan yang ini nih. Y tidak sama dengan 3. Itu namanya asimtot datar gitu ya. Y-nya tidak sama dengan 3. Oke. Baru cara nulisnya ya seperti ini. Y-nya anggota bilangan real dan Y-nya tidak sama dengan 3. Gitu ya. Kalau range itu selalu Y di sana. Oke, nyambung sampai sini anak-anak? Jadi untuk fungsi rasional, untuk menentukan domain, lihat aja penyebutnya langsung. Oh, X tambah 4 langsung tidak sama dengan 0, pindah ruaskan. Sehingga dapat X-nya tidak sama dengan negatif 4. Cara nulis domainnya seperti itu. Untuk menentukan range-nya, oh ubah dulu nih menjadi X sama dengan. Ya kan? Menjadi X sama dengan. Nah, setelah diubah berarti tinggal lihat lagi penyebutnya tidak sama dengan 0 gitu ya. Sehingga cara menulisnya seperti itu. Oke, itu untuk fungsi rasional. Terakhir, ini fungsi irasional. Kalau fungsi irasional Y sama dengan akar 2X min 8. Kalau kita gambarkan itu gambarnya seperti ini. Ya kan? Nah, kalau berdasarkan gambar lihat yang X-nya nih. X-nya itu mulai dari 4 ke kanan nih, mulai dari 4. Otomatis berarti domainnya kayaknya X-nya lebih besar sama dengan 4 nih. Nah, untuk range-nya, kan yang Y-nya ya. Tuh Y-nya mulai dari 0. Mulai dari 0, nggak tahu sampai kapan nih. Sampai kapan ke atas. Kenapa nggak tahu sampai berapa? Karena memang grafiknya pun di sini, nah semakin ke atas semakin besar. Ya, sehingga berarti kayaknya nanti Y-nya itu lebih besar sama dengan 0. Nah, kan mulai dari 0 si Y-nya tuh grafiknya. Ya. Nah, kita akan tentukan itu gimana caranya. Gini. Fungsi irasional itu bentuk umumnya tadi kata Bapak akar ya. Ada akar GX di sana. Oke, sebentar. Nah, ada akar GX. Syaratnya kalau tadi pecahan itu penyebut tidak sama dengan 0, kalau fungsi irasional syaratnya yang di dalam akar, nah yang di dalam akar itu adalah GX-nya, harus lebih besar sama dengan 0. Ya, jadi nggak boleh ada yang negatif di dalam akar itu, selalu lebih besar sama dengan 0. Kan kita tahu akar 1 ya 1, akar 4 ya 2, gitu kan. Tapi kalau akar min 1, rasanya tidak akan ada jawabannya, tidak terdefinisi. Jadi jelas yang di dalam akar itu tidak boleh kurang dari 0. Artinya harus lebih besar sama dengan 0. Nah, oke, kita lanjut. Cara menentukan domainnya gampang sekali. Lihat yang di dalam akarnya.
Yang di dalam akar itu kalau dari sini, nih ini kita mengerjakan soal yang ini ya. Yang di dalam akar itu adalah yang ininya nih. 2x dikurang 8. Berarti jelas di sini. 2x dikurangi 8 lebih besar sama dengan 0. Pindah ruas lagi. Pindah ruas lagi sehingga kita dapatkan di sini min 8-nya pindah ruas jadi 8. Nah, nanti 8-nya dibagi 2. Jadi x-nya lebih besar sama dengan 4. Baru tulisnya seperti ini. Benar kan? X-nya lebih besar sama dengan 4 dan X-nya anggota bilangan real di sana. Gitu ya. Oke, sekarang untuk yang range-nya. Kalau range ini mah nggak usah basa-basi, nggak usah dilihat syaratnya, selalu pokoknya dia akan lebih besar sama dengan 0 untuk Y-nya. Gitu. Ya, berapapun yang di dalam akarnya gitu. Selalu range-nya lebih besar sama dengan 0. Dan Y-nya anggota bilangan real. Nah, itu ya. Oke, mungkin ini agak terlalu ngebut ya, tapi insya Allah nanti kalian setidaknya tahu dulu gitu ya, langkah cara menentukan domain dan range, baik itu melihat dari grafiknya atau langsung menentukan dari fungsinya gitu ya. Nah, kebetulan Bapak juga di sini di record ya, ada rekamannya, jadi nanti insya Allah Bapak akan simpan juga di Google Classroom nanti untuk kalian memahami kembali cara menentukan domain dan range. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Cukup pusing? Cukup lumayan ya kalau matematika bikin gondrong biasanya ya. Oke. Ada pertanyaan nggak? Coba. Nggak ada? Nggak ada itu memang paham atau memang belum paham? Coba. Cik, Bapak tanya satu-satu dulu ya perwakilan Cik. Selo ngikutin nggak tadi pembahasannya? Selo? Ada Selo di sana? Tadi keluar bolak-balik kamar mandi ya izin. Kalau nggak salah Selo. Selo ada di sana Selo? Oke. Mugnia, ada Mugnia? Tadi menyimak Mugnia? Oh ya, Nah, gimana? Berarti harus sering latihan ya. Bisa tapi langkah-langkahnya. Ngerti maksudnya gitu. Ngerti dulu deh maksudnya. Tadi dari semua fungsi. Atau ada yang bagian yang mungkin Mugnia, yang ini Pak yang harus saya tanyakan gitu. Ada gak Mugnia? kalau bingung paling nanya ke teman. Kalau bingung paling nanya ke teman aja, Pak. Iya, boleh ya, sip. Oke, terus ada yang lain yang mau disampaikan? Nah, kalau nggak ada, di sini Bapak akan sediakan soal yang akan nantinya kalian kerjakan di Google Classroom, ya. Silahkan kalian tulis di sini untuk tugasnya. Tentukan domain dan range dari fungsi berikut. Nah, misalnya untuk yang A, Y sama dengan berapa ya? X kuadrat ditambah 10X ditambah misalkan 7. Kemudian yang B, Y sama dengan negatif 1. 10 aja negatif 10. Kemudian yang C, Y sama dengan min 7X ditambah 8 per 2X dikurang 10. Dan yang D, Y sama dengan akar dari katakanlah berapa ya? Jangan min deh. 3 aja ya. Sorry. 3X dikurangi 9. Dan yang terakhir
Ini yang belum berarti fungsinya yang ini. Y sama dengan 5X ditambah 20. Nah, itu ya. Silakan nanti kalian buat seperti biasa di buku catatannya masing-masing. Nanti dipoto kemudian diupload di Google Classroom. Ya, silakan. Bapak tanya dulu untuk yang A itu fungsi apa namanya tadi? Kalau ada yang kuadratnya. Yang A berarti untuk fungsi apa itu namanya tadi? Halo? Kedengaran suaranya? Cek. Kedengar, Pak. Kedengaran ya? Oke, awatinya tidak terdengar. Untuk yang pertama berarti ini fungsi kuadrat, ya kan? Karena ada kuadratnya. Untuk yang kedua, fungsi apa di sana namanya? Konstan, Pak. Konstan, ya benar. Untuk yang C, fungsi apa di sana? Rasional. Fungsi rasional. Yang D? Yang D, fungsi apa? Irasional, Pak. Irasional. Dan yang terakhir, yang E, fungsi apa namanya? Yang E? Fungsi linear. Nah, itu ya. Jadi dilihat lagi nanti Bapak juga akan upload nanti apa namanya materinya di Google Classroom. Nah, silakan nanti kalian ikutin cara menentukan domain dan range sesuai dengan masing-masing fungsinya. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, udah di screenshot ininya sebelum Bapak tutup? Sudah? Udah, Oke. Pak. Oke, kalau sudah, nah itu saja mungkin pertemuan hari ini di mana kita sudah mempelajari bagaimana cara menentukan domain dan range. Apabila dibatasi seperti apa, gitu kan? Apabila tidak dibatasi seperti apa. Kita juga bisa menentukan domain dan range dari dilihat dari apa namanya grafiknya, ya. Hati-hati untuk yang domain itu kita lihat dari sumbu X-nya. Dan untuk range itu kita lihat dari sumbu Y-nya. Nah, dan untuk tadi menentukan domain dan range dari masing-masing fungsi, Bapak sajikan di sana ada 5 macam fungsi. Nah, kalian tentukan domain dan range-nya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ada fungsi konstan, ada fungsi linear, ada fungsi kuadrat, ada fungsi rasional, yang terakhir ada fungsi irasional. Gitu ya. Mudah-mudahan kalian bisa apa namanya mengikuti tadi dan memahaminya. Nah, sebelum Bapak tutup, Bapak cek lagi tadi yang masih belum masuk itu Refka sudah masuk belum? Udah, Pak. Sudah. Kamu masuknya di pertengahan atau baru masuk? Baru masuk, Pak, di awal-awal tadi. Oh, di awal-awal. Tadi sempat juga ikut pembahasan yang ini. Sempat, Pak. Sempat ya? Oke, sip ya. Nanti juga akan Bapak simpan kok di Google Classroom untuk recordnya. Oke, berarti Refka hadir. Raihan Alfarizi sudah hadir belum? Raihan ya, Raihan Alfarizi. Sudah, Pak. Sudah, oke. Kamu masuknya pas kapan tadi, Raihan? Jam 7:15. 7:15. Oh, bisa masih ngikutin ya. Ya. Ada kendala kenapa masuknya terlambat? Tadi, Pak, iya ketiduran tadi. Aduh, ketiduran. Si Gana memang malam tidurnya larut malam ya. Oke, mudah-mudahan nanti tidak kesiangan lagi. Dan terakhir Raisa ya. Raisa. Ya, Pak, makasih. Ada Raisa? Raisa. Nggak ada kayaknya. Raisa itu perempuan, laki-laki, perempuan ya? Ata, Raisa itu perempuan, laki-laki? Kurang tahu, Pak. Astagfirullahaladzim. Satu kelas gak tahu. Kevia, Raisa Belum itu pernah perempuan, ketemu, laki-laki. Wah, jangan-jangan kalian juga belum ini pada tahu dah. Iya sih, di off kan sih kameranya. Raisa Rama. Ya, oh berarti laki-laki nih kayaknya. Raisa, Laki, Pak. Raisa Rama ya. Oke, berarti Raisa Rama aja. Ada keterangan mungkin sakit, izin atau apa? Nggak ada, Pak. Nggak ada keterangan. Oh ya apa. udah, berarti Alfa aja sementara ya. Oke, terima kasih. Kita akhiri dengan hamdalah. Oh iya, deadline-nya mau kapan? Tugas yang tadi? Minggu depan. Minggu depan, jangan minggu depan juga sih. Nanti.
Bapak kasih waktu deh sampai hari Jumat ya, silakan. Tanggal 29 gitu ya. Tapi kalau misalnya memang ada yang lebih dari tanggal itu ya masih bisa, cuma nanti nilainya agak berbeda dengan yang on time. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yuk silakan.